Berikut terjemahan lengkap ke dalam bahasa Indonesia yang terpadu, dengan jumlah karakter yang dipertahankan sebisa mungkin sesuai permintaan Anda, serta penyesuaian gaya, konteks, penggunaan kata, dan nama karakter agar sesuai dengan budaya Indonesia. Di usia 73, dia penuh semangat. Tak ada masalah kesehatan serius, tak ada tanda bahaya. Kemarin, dia menikmati teh paginya sambil merencanakan hari. Pagi ini, dia pergi begitu saja. Keluarganya ditinggal dengan satu pertanyaan menyakitkan. Bisakah ini dicegah? Ternyata, jawabannya mungkin iya. Dan yang paling meresahkan, Siti bukan satu-satunya. Setiap hari, banyak wanita di atas 65 tahun tanpa sadar membuat kesalahan kecil, kebiasaan rutin yang hampir tak terdeteksi. Tapi pilihan kecil ini bisa berujung pada akibat fatal. Kabar baiknya, bahaya ini bisa dihindari. Hari ini, kita akan ungkap 6 kesalahan umum yang mungkin diam-diam merusak kesehatan Anda. Kesalahan terkait jatuh, stroke, masalah jantung, bahkan hilang ingatan. Anda mungkin sedang melakukannya sekarang tanpa menyadarinya. Jadi, mari kita mulai. Karena kesalahan terakhir bisa mengubah cara Anda menjalani sisa hidup. Jika belum berlangganan, langganan dan aktifkan lonceng notifikasi agar tak ketinggalan video. 1. Jangan memaksa diri saat lapar. Bayangkan ini, pagi yang sejuk, sinar matahari keemasan menyelinap lewat tirai, dan Ani, 71 tahun, sudah di kebunnya, bertekad membersihkan rumput liar sebelum panas datang. Dia belum makan sejak malam, hampir 12 jam lalu, tapi dia bilang akan makan nanti. Toh, dia selalu aktif, selalu bergerak. Sedikit lapar tak pernah menghentikannya. Lalu, saat menarik rumput bandel, sesuatu bergeser. Pusing melanda. Pandangannya menggelap di tepian, lututnya goyah, dan tiba-tiba dia terjatuh, bingung sambil memegang dada. Tetangga yang khawatir berlari mendekat, tapi kerusakan sudah terjadi. Dokter kemudian memastikan penyebabnya. Stroke ringan, mungkin dipicu oleh tenaga berlebih dan gula darah rendah. Kisah Ani lebih umum dari yang Anda kira. Pagi adalah waktu rentan. Transisi antara istirahat dalam dan tuntutan hari. Tubuh Anda berpuasa semalaman. Gula darah rendah. Cadangan energi habis. Dan jantung masih menyesuaikan dengan gerakan. Tapi, banyak lansia langsung beraktivitas fisik. Berkebun, jogging, bersih-bersih, tanpa mengisi energi. Seperti memulai perjalanan jauh dengan tangki kosong. Dr. Sari Hartono, ahli jantung berpengalaman, menjelaskan, seiring usia, pembuluh darah kita kurang elastis, dan tubuh bereaksi lebih kuat pada lonjakan adrenalin pagi. Beraktivitas tanpa makan tambah beban jantung, tingkatkan risiko pusing, jatuh, hingga stroke. Studi 2021 di jurnal gerontologi mendukung, lansia yang beraktivitas berat sebelum makan punya risiko stroke 15% lebih tinggi. Solusinya, penyesuaian sederhana sangat membantu. Mulai hari dengan camilan kecil kaya nutrisi, pisang, segenggam kacang, atau roti gandum. Lanjutkan dengan gerakan ringan, peregangan, tai chi, atau jalan pelan. Tubuh Anda akan berterima kasih. Dan jika Anda pikir ini berbahaya, tunggu kesalahan berikutnya. Lebih licik lagi. 2. Jangan bangun dari tempat tidur terlalu cepat. Bayangkan ini, Lucy, 68 tahun, pensiunan guru, selalu ceria di pagi hari. Dia terbangun oleh alarm, langsung membuang selimut, mengayunkan kaki ke sisi ranjang, dan berdiri, lalu merasa ruangan miring. Pusing melanda, pandangannya kabur, jantungnya berdegup saat dia berpegangan pada meja. Cuma pusing biasa, pikirnya, mengabaikannya. Tapi suatu pagi, pusing itu jadi ambruk total. Dia kehilangan keseimbangan, jatuh keras, dan berakhir di rumah sakit dengan pinggul patah, cedera yang ubah hidupnya. Kisah Lucy adalah pengingat sederhana namun terabaikan. Bangun terlalu cepat bisa berbahaya, terutama seiring usia. Saat tidur, tubuh melambat, detak jantung turun, tekanan darah rendah, dan sirkulasi lesu. Melompat dari ranjang seperti memaksa mobil dari 0 ke 100 seketika. Sistem kardiovaskular tak selalu siap, dan bagi lansia, kemampuan tubuh untuk menyesuaikan tak secepat dulu. Perubahan mendadak ini bisa picu hipotensi ortostatik, penurunan tekanan darah saat berdiri, sebabkan pusing, pingsan,
atau jatuh berbahaya. Menurut Institut Nasional Penuaan, jatuh akibat tekanan darah rendah jadi penyebab utama cedera lansia, lebih dari 3 juta kunjungan gawat darurat per tahun. Dan selain pusing, tahun-tahun keausan pada sendi dan tulang belakang berarti gerakan tiba-tiba bisa tegangkan otot atau picu patah tulang. Jadi, bagaimana memulai hari dengan aman? Jawabannya adalah sabar. Pikirkan bunga yang perlahan mekar di bawah matahari pagi, lembut, sengaja, tak tergesa. Saat bangun, berhenti sejenak. Tarik napas dalam, gerakan jari tangan dan kaki, beri tubuh waktu untuk beralih. Guling ke samping, dorong tubuh perlahan, dan biarkan kaki menggantung 30 detik sebelum berdiri dengan bantuan jika perlu. Perubahan kecil ini bukan cuma hindari jatuh. Ini tentang menghormati tubuh yang telah membawa Anda sejauh ini. Dan bicara soal kesalahan pagi, yang berikutnya sama liciknya. Mari kita lanjut. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran ini berguna, tulis 1 di kolom komentar agar saya tahu Anda masih bersama saya. 3. Jangan terlalu memaksa di kamar mandi. Pagi yang tenang. Dan Yani, 75 tahun, menjalani rutinitas biasa. Dia ke kamar mandi. Hanya kebiasaan harian, tak ada yang aneh. Tapi hari ini beda. Dia duduk, mencoba buang air, dan merasa harus memaksa. Sedikit dorong, lalu lebih keras. Tiba-tiba, nyeri tajam menusuk dadanya. Kepalanya pusing, napasnya pendek, dan dia terkulai di dinding, terengah-engah. Para medis kemudian bilang pada keluarganya bahwa dia alami gangguan jantung, hanya karena sesuatu yang tampak tak berbahaya seperti memaksa di toilet. Pengalaman Yani bukan hal langka. Ini bahaya diam tapi serius yang sering tak terduga. Memaksa saat buang air besar ciptakan lonjakan tekanan di perut, yang pengaruhi sirkulasi darah, terutama ke jantung. Bagi lansia, banyak yang sudah punya arteri menyempit karena usia atau kondisi tertentu. Tekanan mendadak ini bisa jadi pemicu terakhir, sebabkan serangan jantung atau stroke. Asosiasi Jantung Amerika memperingatkan bahwa memaksa berlebihan juga bisa pecahkan pembuluh darah halus di otak, tingkatkan risiko stroke 10% pada usia di atas 65. Dan bukan cuma jantung dan otak yang kena, bagian bawah tubuh juga terdampak. Bayangkan tubuh seperti panci presto, tekanan terlalu besar, sesuatu pasti jebol. Memaksa bisa sebabkan pembuluh darah bengkak di rektum, picu wasir menyakitkan atau bahkan kondisi serius seperti prolaps rektal. Solusinya, pencegahan lebih mudah dari yang Anda kira. Jangan paksa. Dukung pencernaan alami dengan tambah makanan kaya serat seperti apel, oat, kacang, dan sayuran hijau ke pola makan. Hidrasi penting, minum banyak air jaga kelancaran. Dan tip yang sering dilupain, hindari berlama-lama di toilet dengan distraksi seperti ponsel, karena duduk lama juga tambah tekanan tak perlu. Lain kali di kamar mandi, tanya diri Anda, apakah Anda memaksa sesuatu yang seharusnya mudah? Perubahan kecil hari ini bisa cegah kejadian besar besok. Dan bicara soal bahaya tersembunyi, yang berikutnya mungkin ada di rumah Anda sendiri. Mari kita telusuri. 4. Jangan memutus hubungan dengan orang terkasih. Di usia 72, Budi jarang keluar dari apartemennya. Setelah kehilangan istri, dia perlahan menarik diri dari dunia, bilang pada diri sendiri hanya butuh waktu. Dia berhenti jawab telepon, abaikan undangan, dan biarkan pertemanan memudar. Hari jadi minggu, lalu bulan. Awalnya, dia bilang menikmati kesendirian. Tapi lalu datang sore yang panjang dan kosong, makan malam sendirian, dan rasa sepi yang meresap ke tulang. Segera, suasana hatinya memburuk, dan ada lagi, ingatannya tak setajam dulu. Dia lupa kenapa masuk ruangan, kehilangan jejak tanggal, dan sulit ingat nama yang dikenal. Budi tak sadar perubahan itu, tapi tubuhnya tahu. Studi 2022 dari Harvard temukan bahwa isolasi sosial tak cuma pengaruhi emosi. Ini percepat penurunan kognitif dan tingkatkan risiko kematian 29% pada lansia. Otak seperti otot, melemah jika tak dipakai. Tanpa stimulasi sosial, ingatan memudar, pemecahan masalah melambat, bahkan sistem imun kena. Kesepian terkait dengan penyakit jantung, tekanan darah tinggi, dan risiko demensia lebih besar. Koneksi adalah oksigen bagi jiwa. Namun, penuaan sering kecilkan dunia seseorang. Pensiun, kehilangan orang tersayang, masalah mobilitas,
Tapi isolasi bukan keniscayaan. Lansia yang tetap terhubung dengan orang lain hidup lebih lama, sehat, dan bahagia, kata gerontologis Dr. Lina Wijaya. Kuncinya adalah langkah kecil dan konsisten untuk tetap terhubung. Jadi, apa yang bisa dilakukan? Mulai sederhana. Telepon teman, obrolan 5 menit bisa angkat semangat. Video call dengan cucu, lihat wajah mereka bisa ubah hari Anda. Gabung klub buku, kelompok berkebun, atau pusat lansia lokal. Sukarela juga pilihan kuat, mentori anak kecil, bantu di bank makanan, atau ikut proyek komunitas. Bahkan jalan pendek di taman bisa jadi obrolan ramah dengan tetangga. Tanya diri Anda, siapa yang bisa Anda hubungi hari ini? Hubungan bukan kemewahan, itu tali hidup. Dan bicara soal bahaya yang terlewat, kesalahan berikutnya bukan soal yang Anda lakukan, tapi yang Anda abaikan. Mari kita lanjut. 5. Jangan lewatkan pemeriksaan kesehatan. Rina, 70 tahun, selalu merasa sehat. Dia aktif, makan baik, dan jarang sakit. Jadi, dia pikir tak perlu ke dokter. Buat apa perbaiki yang tak rusak? Tapi suatu siang, saat bawa belanjaan masuk, nyeri ketat menjepit dadanya. Awalnya dia abaikan, cuma stres, pikirnya. Lalu memburuk. Kunjungan ke UGD ungkap fakta, tekanan darah tinggi yang tak terobati telah rusak jantungnya selama bertahun-tahun. Kisah Rina tak aneh. Banyak lansia merasa baik, hingga tiba-tiba tak lagi. CDC laporkan 50% lansia punya kondisi tak terdeteksi seperti hipertensi, diabetes, atau penyakit jantung, bahaya tersembunyi yang hanya pemeriksaan rutin bisa tangkap tepat waktu. Tekanan darah tinggi sering tak bergejala tapi tingkatkan risiko stroke, gagal jantung, dan kerusakan ginjal. Kolesterol tinggi sumbat arteri diam-diam. Gula darah tinggi bisa jadi diabetes tanpa tanda. Anggap pemeriksaan sebagai sistem peringatan dini, perlindungan dari ancaman yang tak terlihat atau terasa. Cek tekanan darah, tes kolesterol, atau glukosa sederhana bisa ungkap masalah sebelum jadi krisis. Tangkap masalah awal tak cuma tambah tahun hidup, tapi jaga tahun itu penuh hidup dan sehat. Jadi, kapan pemeriksaan terakhir Anda? Jika lupa, saatnya jadwalkan satu. Dan jangan berhenti di dokter. Dokter gigi, spesialis mata, dan tes pendengaran juga penting. Infeksi mulut, kehilangan penglihatan, dan penurunan pendengaran bisa pengaruhi kesehatan keseluruhan. Aturan praktis, jika ada yang aneh, lelah tak wajar, pusing, atau nyeri tak jelas, jangan tunggu. Abaikan gejala hanya beri waktu masalah bertambah. Kesehatan Anda bukan cuma hindari sakit, tapi tentang berkembang. Janji kecil hari ini bisa cegah kejadian besar besok. Dan sekarang, mari bicara kesalahan terakhir. Ini pengubah permainan. Anda tak akan mau lewatkan. 6. Jangan abaikan pikiran Anda. Di usia 74, Wulan merasa hidupnya mengecil. Kakaknya meninggal. Lututnya tak lagi izinkan jalan pagi panjang, dan teman-teman seolah menjauh. Dia bilang pada diri sendiri ini bagian dari tua, sedikit murung, lebih sering lupa. Tapi kesedihan itu bertahan. Lama-lama, itu kaburkan pikirannya, curi energinya, dan redupkan sukacitanya. Dia tak sadar tengah masuk ke depresi. Wulan tak sendiri. Institut Kesehatan Mental Nasional laporkan 20% lansia hadapi masalah kesehatan mental, tapi banyak abaikan itu sebagai cuma bertambah tua. Tapi kesejahteraan mental bukan kemewahan, itu esensial. Stres, duka, dan kesepian yang tak terkendali tak cuma redupkan suasana hati, mereka percepat penurunan kognitif, lemahkan imun, dan bahkan pendekkan umur. Pikirkan pikiran Anda seperti kebun. Jika diabaikan, rumput liar, negativitas, isolasi, atau apati, ambil alih. Tapi dengan perhatian, itu bisa tetap hidup, subur, dan berseri. Rahasianya, terus belajar. Baca, main catur, ambil kuas melukis, atau pelajari bahasa baru. Studi tunjukkan tantang otak secara rutin bantu cegah hilang ingatan dan jaga pikiran tajam. Tapi kesehatan mental bukan cuma soal teka-teki dan buku. Ini tentang gerakan, koneksi, dan ekspresi. Jalan di alam, tari dengan lagu favorit, tulis di jurnal, atau meditasi.
Aktivitas ini lepaskan bahan kimia bahagia yang angkat suasana dan lawan kecemasan. Dan jika bayangan tak kunjung hilang, bicaralah. Konselor, kelompok dukungan, atau teman terpercaya bisa bantu. Depresi dan kecemasan bukan tanda lemah. Itu sinyal pikiran Anda butuh perhatian, seperti tubuh Anda. Jadi, bagaimana Anda merawat kebun batin Anda? Pikiran yang berkembang adalah kunci hidup penuh di usia berapapun. Sekarang, mari bicara lebih dalam. 3 penyesalan banyak orang di usia tua dan cara hindarinya. Anda tak akan mau lewatkan ini. Menua dengan bijak bukan cuma tambah tahun, tapi buat tahun itu berarti. Kita telah ungkap 6 kesalahan krusial yang sering dilakukan lansia, sering tanpa sadar akan risikonya. Dari lewatkan sarapan hingga abaikan kesehatan mental, kebiasaan kecil ini bisa punya dampak besar. Sekarang, kami ingin dengar dari Anda. Apa pelajaran terbesar Anda dari video ini? Apakah pentingnya bangun perlahan di pagi hari? Bahaya tersembunyi memaksa di kamar mandi? Atau pengingat untuk tetap terhubung sosial? Komentar di bawah dan bagikan satu hal yang Anda pelajari hari ini yang akan Anda praktikkan dalam hidup Anda. Jika video ini bermanfaat, tinggalkan komentar di bawah. Dan jangan lupa suka, bagikan, dan langganan kanal YouTube kami. Mari terus belajar dan tumbuh bersama. Sampai jumpa di video berikutnya.